mendapatkan kemenangan karena ngelihat dari grup B yang masih belum dipastikan juga siapa yang akan melaju ke babak playoff. Kita lihat sama-sama di hari terakhir, match terakhir juga fase grup dari Snapdragon Pro Series Season 6. Yap, ini dia Onyx Esports yang akan berjumpa dengan RRQ Hoshi. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Karena secara draft keduanya masih cukup berimbang, tinggal eksekusi mereka nantinya. Dan permainan tarik ulur atau permainan tabrak lari yang akan kita lihat nanti. Itu dia, dan kita akan langsung melihat Badang yang sedang meledakkan Land of Down. Kaget kan? Emang serem banget Badang. Emang serem ya. Serem. Aku berharap nanti abis itu Beatrix yang bisa masuk. Kan dia roket dar. Terus yang ketiga Parsha dar. Om, udah cukup ya. Terlalu berfantasi, sorry. Tapi masuk akal. Masuk akal bener ya. Tapi ya ini dia, bukan cuma dari sekedar ejektornya aja ya Om. Bener, di level awal apalagi ya. Di bawah menit yang pertama tuh lihat. Level 40, detik 45, Kairi sudah punya 2 buff. Bahkan untuk perebutan di Lito, ini kalau dia mau untuk tak time juga dan tidak terlalu bisa dapat tadi misalnya ya, itu retribution bahkan belum dipakai loh. Iya, itu cepet banget sih. Tadi dicicilin datang udah langsung dapetin orange buffnya juga. Dan ini ngebuat sebenarnya agak sedikit terlambat Sutsujin secure card purple. Cuman gak ada inisiasi berlebih lagi nih untuk menyeberang ke area jungle dari Sutsujin. Iya, karena agak mengerikan juga ya. Lebih cepat banget nih buat Kairi farming berkat spark missile tadi. Dan Sansnya masih bermain-main dengan Lantern Flare juga. Sedangkan Idok akan berusaha untuk membuka vision bagi teman-teman yang lain. Tapi jangan sampai salah masuk bush juga karena ada Kiboy jelas yang akan menunggu di dalam. Ini udah patroli ya, jangan sampai leluasa karena bisa dikatakan untuk Sutsujin juga lumayan cepat dibantu movementnya. Betul. Sama Matilda untuk bisa nyebrang-nyebrang ke area jungle dari Kairi. Yap, thanks to Guiding Wind pastinya. Sedangkan Savera yang masih harus bermain sedikit lebih pasif ya, karena ketemu dengan Harit jangan sampai dilompat nantinya team fight. Yap, itu dia kemandirian dari kedua belah god laner, tapi dimanfaatkan dengan adanya pertukaran resource aja di area river, tapi belum memang terjadi adanya first blood juga. Yap, masih lagi-lagi ya. Pola permainan tarik ulur yang sudah kita lihat sekarang dan setup di turtle yang pertama sama-sama ramai sebenarnya karena kedua tim ini ingin untuk mendapatkan turtle yang pertama. Sudah mulai dipok. RRQ Hoshi ada Sutsujin. Ya, penting ya pastinya dari turtle ini, tapi Lutfi sudah mulai maju ke area depan dengan ada Crimson Bacon setelah di pop up juga Sunspeaker menuju ke arah belakang. Revitalize di pop up dan bahkan Kairi sudah mulai masuk lagi. Retribution on point dari Kairi membuat dari turtle pun berhasil untuk dicuri dari RRQ Hoshi dan bahkan Lutfi yang menjadi pertukaran nyawa dan Idok pun harus mundur terlebih dahulu. Wow. Oke, ada keuntungan untuk Onyx Esports jelas. Mereka akan mendapatkan shield dari turtle, tapi untuk goldnya masih itu yang Solo tadi. kill barusan dari Kiboy yang bermain ke area jungle dari Sutsujin. Dan itu dia damage yang besar, ternyata sendirian seorang roamer pun cukup. Smart missile. Iya. Menambahkan damage dari Johet itu sendiri bersama dengan Unstoppable Force. Iya, dan lagi-lagi ya ini aktif banget Kiboy bermain dengan tipikal gameplaynya agresif. Yap, dan seakan-akan dia jadi jungler musuh juga. Dia ngambil nih creepnya lawan. Ngabisin ya. Ngabisin semuanya ya. Dan akhirnya Onyx Esports mereka berhasil untuk leading juga setelah mendapatkan Sutsujin tadi yang harus terkena solo pick off. Dan pertukarannya jadi nggak adil. Flicker Rins. Frigate Glacier pun masih belum bisa mengenai target yang diinginkan. Ya, bacaan yang bagus dari Sans. Crimson Beacon langsung dipakai. Langsung ya, itu refleks gila Sans. Reva itu tadi dikejar, dia flicker, langsung detik itu juga dia Crimson Beacon. Dan itu dia typically gameplay dari Sans juga ya, refleks yang cukup cepat. Dan bahkan sekarang terjadi lagi adanya peraduan di area tengah. Cicilan sudah mulai terlihat juga dari arah kejauhan oleh Sutsujin, namun screening out dan juga perimeter yang diberikan oleh Sans ini ngebuat dari RRQ Hoshi pun harus mundur perlahan. Yap, lagi-lagi Lantern Flare yang bisa mengusir mundur lawan. Meskipun damage yang terlihat itu sedikit aja ya, atau kecil damage yang diberikan dari Lantern Flare. Tapi dengan stack akumulasi yang diberikan akan membuat lawan juga mikir nih. Semakin banyak atau hampir selesainya gambar butterfly di kakinya, ini berarti akan bisa terkena efek knock up. Dan sangat berbahaya kalau diteruskan, apalagi kalau ada cover dari belakangnya Sans. Yap, dan sekarang Keboy udah mulai bantu bawah, bantu ke arah Saveronya, nge-clear cepet-cepet. Haskell sudah selesai juga. Sebenarnya Toy juga nggak yang tertinggal dari segi levelnya, masih terbilang cukup aman. Turtle yang kedua sudah spawn. Terlihat Rins yang masih punya Pride of Ice harusnya akan lebih pede lagi untuk bisa berada di paling depan, tapi Grudge Pathway telah dibentangkan juga. Toy dari arah belakang mencoba untuk mengincar ke arah salah dari Savero, tapi ada yang tumbang yaitu Sutsujin di keadaan yang cukup berbahaya, di mana Turtle yang kedua pun jatuh kembali ke tangan dari sosok dari Kairi. Dan Rins masih mencoba untuk mundur, dipanggil lagi dengan Guiding Wind, tapi lihat ada yang terjebak sendiri di depan sana yaitu Toy, di mana dua pemain dari RRQ Hoshi berhasil dihilangkan, ditukar dengan ada
oleh Suns, tapi Rins pun menjadi player ketiga yang berhasil untuk ditumbangkan di tangan dari Onyx Esports. Dan bahkan kali ini Dairen sendirian di depan dan gak mampu untuk bisa menumbangkan karena Lutfi tidak ada bayaran lebih untuk RRQ Hoshi. Yap, dan Kairi bermain dengan sangat baik tadi. Hanya melakukan poking damage dan berhasil untuk masuk ke tengah-tengah dari Turtle. Menggunakan Retribution dia dapetin Turtle-nya dan bahkan mendapatkan 1 point kill tadi atas Rins ketika ada team fight. Jadi benar-benar terkalkulasi dari Onyx Esports, mereka langsung leading secara goldnya juga RRQ Hoshi. Mereka secara tim fight juga masih cukup oke sih. Tapi Suns bersama dengan Lutfi ini jadi PR tersendiri. Lihat, Glorious Pathway lagi dibuka, efek slow bakal ada. Ya ini Sutsujin dipegangin banget dan bahkan Savero mendapatkan 1 point kill tambahan lagi di mana Idok lah yang berhasil untuk di take down. Dan menjadi satu target keramaian di bawah sampai akhirnya top lane ini cukup terbengkalai. Iya, bebas banget ya. Bagaimana Kairi mendapatkan purple, akan berusaha untuk mendapatkan orange buff dari RRQ Hoshi juga. Levelnya bahkan leading jauh dengan fast farming pattern yang bisa diberikan dari Nolan. Kita tahu bagaimana cepatnya farming dari Nolan. Yap, dan ini terlihat ada 2 level ya yang terpaut antara kedua belah jungler. Namun Kiboy sendirian masih ada sedikit cicilan dari arah belakang. Dengan adanya Frostmourne Breeze juga, tapi Kiboy masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan secara instan dan kembali terreset. Tapi dengan momen tersebut ini nge-boost banget gold lead yang dipegang sama Onyx, Om. Ya, apalagi area topnya. Balik lagi dengan Kairi yang bisa bebas melakukan farmingan juga dan tidak ada yang melakukan clear di area top untuk RRQ Hoshi. Jadi mereka akan harus kehilangan untuk top turretnya kalau tidak dibersihkan. Nah, itu dia top turretnya diambil oleh minion. Ya karena memang dibiarkan juga ya. Karena secara movement Sutsujin ini dengan Suyo ya di bawah Nolan ya. Secara movement. Movementnya ya. Ada Blade Surge memang tapi cooldownnya lebih lama kan. Oke. Nolan sendiri cuma 1,5 second sampai 2 second. Dan upaya dari RRQ mereka harus mematahkan sih dari Perfect Turtle yang ada di depan mata juga bagi Onyx. Karena sepertinya akan direlakan saja melihat Sutsujinnya pun masih bergerak di arah top. Dan bahkan Purple Buff ini bakal di-invade lanjut lagi oleh Onyx Esports. Sehingga resource dari Sutsujin akan semakin tipis. Dan Ido kali ini terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur terlebih dahulu. Ada yang terjebak di depan sana di mana sosok dari Savero yang akhirnya pun berhasil untuk ditumbangkan. Terkena efek frost di mana Lutfi bakal coba untuk dikejar kembali. Dan bahkan Lutfinya satu hit terakhir diselamatkan. Dengan adanya ejector dari Kiboy dan bahkan Rinsnya pun menjadi pertukaran nyawa. Kairi mencoba untuk mengincar lagi dengan adanya fracture. Tapi belum ada yang tumbang. Tim fight yang cukup panjang tadi dan memang Savero agak terjebak di tengah-tengah. Dan terlalu maju tadi untuk Savero-nya sehingga dia harus ter-pick off. Tapi balasan yang diberikan oleh Onyx juga masih tetap ada ternyata. Penyelamatan dari Kiboy yang sangat manis sekali. Kairi lagi-lagi masuk ke Retribution. Idok sudah tidak ada flicker dan juga guiding wind. Sehingga akhirnya pun berhasil untuk di-burst secara instan oleh Kairi. Ya, sangat cepat sekali ya. Dengan bantuan Retribution pastinya akan mempercepat lagi untuk masuknya seluruh damage yang diberikan dari Fracture. Dan ditunggu ternyata di setup itu Sutsujin sudah pakai skill. Apakah akan ada solo kill kali ini? Sutsujin menghilang unstoppable. Hadir dari Kairi. Wow, menyadari memang tidak ada Retribution. Jadi ya Kairi hanya menunggu dan menjadikan orange buff untuk sebagai bait. Dan tadi kita melihat ketika Blade Surge sudah dipakai semua skillnya, barulah Kairi keluar. Wah, Dan, timing ya. Ya, timing free orange buff. Free segalanya. Sekarang Kairi sedang unggul jauh dibandingkan dengan Sutsujin. Dan dalam keadaan under gini, PR Idok jadi banyak banget ya. Yep. Dia harus backup, dia harus bisa bantu buka vision juga. Karena kayak tadi kan bener-bener ya udah, siapa sangka gitu ada di situ. Kosong ya. Iya. Sangat-sangat kosong sekali juga. Oke, orange buff masih akan diberikan kepada Sutsujin. Masih ada chance, tapi untuk Lord yang pertama ini akan sedikit lebih sulit untuk RRQ Hoshi kalau mau mendapatkan Lord ini. Kecuali mereka bisa melakukan steal ya. Atau berusaha untuk masuk menabrak ketika ada usaha pengambilan dari Lord yang pertama. Oke. Tapi ini jangan remehkan juga zoning-zoning dari Chushin ya. Yep. Yang bahkan ini nyicil juga terus-menerus. Apalagi Glowing One-nya harusnya udah selesai. Sementara Lord sedang di setup. Ada upaya kontes ejector lagi-lagi. Arsapon Force di mana Sutsujin lah yang tertangkap. Sudah Gross Pathway telah dibentangkan. Mencoba untuk mundur. Idok flicker mundur ke arah belakang. Rinsnya pun dikejar-kejar. Tapi Dairen menahan sekuat tenaga diri di paling depan. Circling Eagle untuk melarikan diri. Tapi monster kill hadir dari Kairi. Dan bahkan double kill. Kali ini pun ditabung triple kill. Menuju ke arah Maniac. Toy dikejar. Satu hit terakhir. Tapi last hitnya pun didapatkan oleh Savero dan Kairi. Tershutdown setelah memakan damage dari turret yang cukup banyak. Ya, damage turret yang sangat besar sekali, tapi tidak menghentikan Onyx Esports untuk mendapatkan Lord ini. Karena sangat bebas sekali dengan tumbangnya satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Dan bisa dibilang mereka terkena team wipe tadi. Semuanya Semuanya. tersapu oleh Onyx Esports. Dimulai dari Sutsujin terlebih dahulu.
yang full fracture-nya masuk ke tengah-tengah badan dia. Pertama kelempar dulu kan. Langsung fracture. Langsung di fracture. Apalagi udah snowball banget keadaannya. Tapi shutdown tadi lumayan banget sih. Betul. Ngebuat dari Kairi yang udah dapetin 8 poin kill tershutdown. Itu Savero 7.600, 8.100. Oke, jungler dan juga goldman Onyx Esports ini sudah cukup menyelesaikan item-itemnya juga. Jadi sehingga kita melihat bagaimana tim fight ini pasti akan dipaksakan oleh Onyx Esports. Selain dari dipaksakan untuk bisa mendekat ke arah pemain dari Onyx Esports akan sangat sulit karena ada Suns dengan Chusin-nya. Ini dia sangat sustain. Belum lagi dengan Crimson Beacon akan menambahkan lagi efek shield, diangkat, diturunin, efek slow, membuat Dairen bersama dengan Sujin ini tidak akan nyaman selama Suns masih ada. Dan itu dia ya, tugas dari frontliner tuh PR banget ketemu sama Chusin. Betul. Diangkat ya, walaupun kalau ngeliat dari Dairen KDA-nya masih cukup terjaga ya. Betul. Di 212. Tapi Prince harus tumbang seketika dan Suns sekarang sudah mengantongi satu buah purple buff, Om. Ya, dan ini cukup berbahaya. Dan Suns dengan purple buff itu bisa lantern flare terus-terusan. Glorious Pathway. Setelah dibentangkan juga masuk melalui adanya base turret di bottom lane. Idok mencoba mengeluarkan circling eagle untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Onyx Esports. Namun upaya pun berhasil untuk meng-clear ke arah Lordnya sehingga menjaga satu buah base turret pun tidak berhasil dihancurkan. Oke, dan mid turret akan menjadi fokus untuk Onyx Esports dapatkan sekarang. Mereka punya satu buah wave untuk diamankan juga, dan lihat Suns bermain dengan sangat nakal sekali di depan base dari Arky Hoshi. Yap. Dan masih ada pasif juga sebenarnya di arah tengah yang ke-trigger. Pinter, dilempar biar ke-trigger. Dilempar. Daripada dipecahin semuanya, dilempar aja. Walaupun bentar lagi udah menit 12 ya. Tapi lumayan lah ya, trigger-trigger lagi. Dan Kairi Heptasis, Om. Heptasis. Ya, mengincar penetration juga gak ada masalah untuk Heptasis. Barang yang sering diabaikan sebenarnya ya. Tapi Heptasis sendiri kan ada tambahan HP yang cukup membantu lah. Terutama untuk di mid game seperti ini, dan efek-efek penetration tambahan juga. 50 second, seharusnya ini akan menjadi Lord yang akan coba untuk diambil lagi oleh Onyx Esports karena mereka sedang melakukan setup itu juga. Cuman permasalahan Arky Hoshi ini, kita selalu melihat Lutfi ini bisa melakukan zoning selalu. Dia bakal ngebuka Glorious Pathway kalau ada yang mau nabrak atau ada yang kelihatan muncul aja nih. Itu untuk memancing penggunaan dari Flicker. Yap. Walaupun sebenarnya mungkin niatnya bukan mau engage ya. Gak mau. Cuman kayak ngebait aja, ngasih pressure. Kali ini Suns harus mundur perlahan, tapi lihat bagaimana superiornya itu dia, fracture dikombinasikan dengan lantern flare yang membuat sosok dari Dairen pun harus menghilang seketika, bahkan mengeluarkan revitalize pun tidak sempat. Nah ya, terbanting, knock up, knockdown, fracture langsung selesai karena memang lagi menang item sangat-sangat jauh sekali ya. Melihat damage leaderboard juga Kairi sangat unggul bersama dengan Suns. Yang dimana kita tahu bagaimana lantern flare damage itu kecil. Yep. Tapi lihat itu damage karena kecil tapi banyak tim atau banyak hero yang sedang berkumpul di satu titik. Yang membuat akhirnya ya kelihatan sangat-sangat besar sekali tadi damage dari Suns. Dan juga Dairen ini item defense-nya kayaknya masih belum cukup ya untuk bisa nahan damage, karena ya dia satu-satunya nggak sih badan bagi RRQ, karena mengingat dari roamernya juga tipikal yang support. Dan akhirnya Lord bisa didapatkan pula oleh Onyx Esports tanpa adanya gangguan sama sekali setelah screening out yang dilakukan oleh Suns dan Keyboy beserta Lutfi. Juga ini ngebuat dari RRQ Hoshi pun terisolasi di dalam zona defense mereka. Yap, mereka belum bisa keluar ya. Dan ini akan di freeze dulu untuk minionnya. Jadi mereka lebih aman nantinya ya, tidak perlu keluar terlalu jauh juga. Sedangkan Toy ini masih butuh item sepertinya. Belum bisa ngedeliver damage magic yang diharapkan untuk Harit itu sendiri. Dan ada lantern flare buat Suns. Ada wishing lantern buat flare. Salah satu senjata buat dia ya, lampionnya. Justru itu memang senjatanya, tapi Glorious Pathway lagi-lagi memberikan sebuah gertakan. RRQ Hoshi mereka masih bisa mempertahankan satu buah base turret mereka di arah tengah, namun Lord Enhance ini akan langsung tabrak masuk ke dalam base turret di arah bottom lane-nya pula. Tapi seenggaknya ini perlahan-lahan clear atas dan clear tengahnya ngebuat gak ada tree push bagi Onyx. Oke, ada Twilight Armor juga yang sudah dibuat dengan Lutfi ya. Jadi tetap bermain dengan semestinya mungkin untuk Onyx Esports. Mereka tidak terlalu menabrak juga, kecuali sekarang nih. Kalau ada Glorious Pathway mungkin dibuka, tidak ada Glorious Pathway. Tidak ada Glorious Pathway, tapi itu dia yang baru saja dibuka. Terlihat ada yang mengejar kali ini depan, di mana Dairen yang justru hanya menyerelakan nyawanya direnggut di lini paling depan, di mana Sujin mencoba untuk mundur terlebih dahulu. RRQ Hoshi mereka kehilangan dua pemain mereka, dipaksa untuk mundur lagi dan lagi karena sekarang satu persatu base turret pun sudah mulai dilucuti. Pertukaran yang diharapkan oleh RRQ Hoshi ada, tapi tidak ada sama sekali. Karena ternyata Savero ini masih survive juga.
dan masih menari-nari dan bahkan mereka masih bisa menabrak loh. Mid base turret dari RP Hoshi. Oh. Terajam terambil dan bahkan base juga. Wah, Kiboy flickernya gagal untuk bisa mendapatkan inisiasi, namun 3-lane push yang coba untuk dimanfaatkan oleh Onyx Esports, di mana efek stun membuat dari Sutsujin terdiam dan bahkan fokus ke arah base-nya, dan Onyx Esports berhasil untuk